Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 12. Di awal video ini, di saat Xian berjalan menuju kamar asramanya, ia memandangi kartu hitam di tangannya sembari berpikir. Misi pertama ini agak sulit. Aku percaya padamu Titit, mana mungkin kalau dia sudah seenaknya menyuruhku seperti ini. Aku khawatir nantinya akan jadi semakin menyebalkan. Namun, di saat Xian memikirkan hal itu, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika dinding lorongnya hancur yang langsung membuat lorongnya dipenuhi debu-debu berterbangan. Seketika itu juga Xian melindungi kepalanya. Ia pun merasa waspada dengan apa yang menjadi penyebabnya. Apakah mungkin ada seekor demonic beast di akademi? Di saat Xian melihat ke dalam kepulan asap di depannya, sosok pria kekar muncul di hadapannya bertanya, "Apa kau Xianford?" Xian menengok ke atas membalas, "Apa? Apa kau kenal denganku?" Pria itu menimpali, "Tentu saja kenal. Seseorang dengan tingkat magic 1 star dan fisik tingkat S. Putra termuda dari keluarga Ford, Xianford. Namaku Seth Sarkan, pemula sepertimu." Mendengar namanya, Xian yang kebingungan pun berpikir, "Loh, raksasa seperti dia itu murid baru? Kok bisa? Memangnya di kehidupan sebelumnya ada murid semacam dia ya?" Di tengah kebingungannya, Seth memamerkan ototnya sembari mengatakan, "Aku sudah dengar banyak tentang pencapaianmu. Kau mengalahkan demonic beast dan bahkan selamat dari serangan naga, iya kan? Apalagi kemampuan fisik tingkat S yang bahkan tidak bisa kau capai. Ayo lawan aku, Xianford." Mendengar tantangannya, Xian pun terdiam menatap simbol di dada Seth sembari berpikir, Aku ingat sekarang. Simbol di dadanya, simbol Spania. Ternyata rumor kalau si Prince of Sen masuk ke akademi itu benar. Spania, sebuah negara yang dibangun di gurun pasir, yang berlokasi di bagian timur benua. Karena kekuatan militer persekasanya yang disatukan di bawah pangeran pertama yang memiliki kebakat bawaan dalam pertempuran dan magic. Kekayaan nasib sekalipun kesulitan menaklukkan wilayah mereka. Tapi negara kuat tersebut jatuh ke dalam kehancuran karena kematian mendadak dari power satu-satunya mereka, si pangeran pertama. Penyebab kematiannya dianggap berasal dari penyakit. Dia terlalu fokus melatih tubuhnya hingga mengabaikan kesehatannya sendiri. Siapa sangka aku akan bertemu dengan si Prince of Sun itu di sini. Pertemuan semacam ini tak terjadi di kehidupanku sebelumnya. Ini menyebalkan. Tetapi dari yang aku tahu, dia ini agak kurang otaknya. Dengan pikiran seperti itu, Xian pun bertanya, "Sekarang juga kah?" Seth menekankan, "Benar. Akan kita tentukan siapa yang lebih baik. Aku tak akan menerima jawaban tidak. Aku tahu kau punya pemikiran yang sama sepertiku." Namun dengan tegas Xian menolaknya. "Tidak, sparring tidak salah itu dilarang oleh akademi. Kau harus mengajukan permohonan pada kantor administrasi dulu." Mendengar jawabannya, meskipun sempat terkejut sebentar, Seth yang mengerti maksudnya membalas, Apa? Baiklah, jadi di mana kantor administrasi ini?" Xian menimpali lantai 3 bangunan utama. Seketika itu juga Seth langsung berlari mengatakan, "Oke, aku akan segera kembali. Tunggu aku, Xian. Gloria!" Melihat kepergiannya yang begitu heboh, Xian pun terdiam sebentar berpikir. Orang-orang bilang otaknya pun terbuat dari otot dan sepertinya rumor itu benar. Padahal kantor administrasi itu berlawanan arah dengannya. Aku saja tidak tahu apa kita bisa mengajukan permohonan sparring ke sana. Tapi kurasa aku akan bertemu dengannya untuk sementara waktu. Lebih baik fokus pada tugas pembersihan dulu. Keesokan harinya, di suatu area di bawah tanah, terlihat seorang pria yang tengah melapor pada tuannya, di mana persiapan mereka sudah selesai. Mendengar laporannya, tuannya pun menyuruhnya untuk berhenti berkeliaran dan segera mengantarkan barangnya ke pelanggan. Tuan itu bernama Gisherman Albus, salah satu dari 3 orang terkaya di benua. Di hadapan publik dia dikenal sebagai pria baik hati yang berjiwa dermawan. Tetapi di balik itu semua,
Dia adalah sampah yang menjalankan pasar budak dan menjual ras hasil eksperimen perwakilan silang. Kini, tanpa sepengetahuannya, Xian berhasil menyusup ke ruang bawah tanah rahasianya, di mana Xian mengkonfirmasi targetnya yang merupakan Tuan Yi Sherman. Namun, di saat Xian merasa jika sepertinya ia bisa menyelesaikannya dengan cepat, tiba-tiba saja Kaira mengatakan jika ia merasakan energi yang sangat rumit, di mana target Xian kali ini menyembuhkan sesuatu yang aneh. Meski hal itu membuat Xian keheranan, ia tidak terlalu memendulikannya dan mulai menjalankan misinya lebih dulu. Kemudian, di saat Pak Yi Sherman tengah memperhatikan salah satu budaknya yang meringkuk memeluk sebuah telur di salah satu penjaranya, tiba-tiba saja ia dibuat merasa aneh dengan sebuah kabut hitam yang muncul di sekitarnya. Bersamaan dengan munculnya kabut itu, salah satu penjaganya tiba-tiba kehilangan kepalanya, yang membuat Pak Yi Sherman terperanjat kaget. Bahkan jatuh terduduk seketika. Tentu saja hal itu membuat seorang penjaga lainnya merasa waspada. Namun hanya butuh beberapa detik saja bagi Xian untuk membunuh penjaga itu, yang membuat Pak Yi Sherman berteriak panik. "Bajingan, kemana perginya penjaga yang lain?" Mendengar teriakannya, Xian yang sebelumnya sudah membunuh semua penjaga membalas, "Kau akan tahu sendiri karena kau akan menyusul mereka sebentar lagi. Kau merekrut banyak orang untuk hal yang sia-sia." Seketika itu juga, Pak Yi Sherman menyadari jika para penjaganya telah terbunuh di tangan Xian, yang buatnya berusaha membujuk Xian dengan bertanya, "Apa maumu? Uang?" Mendengar hal itu, Xian pun memotong salah satu lengannya sembari membalas, "Kalau uang, aku punya banyak." Tentu saja, seketika itu juga Pak Yi Sherman berteriak kesakitan. Namun, bersamaan dengan teriakan itu, Xian menekankan Yi Sherman Albus melakukan segala macam eksperimen dan perkawinan silang ras yang tidak manusiawi, bahkan menjangkau pasar budak yang dilarang oleh hukum. Itu alasan yang cukup untuk kematianmu. Apa aku salah? Sekarang, ku beri kau waktu 1 menit. Bertobatlah atas dosa-dosa yang telah kau perbuat. Setelah itu, rasa sakitnya akan menghilang. Mendengar perkataan Xian, Pak Yi Sherman yang berlinangan air mata menjelaskan, "Ternyata kau berniat membunuhku. Semua ini kulakukan untuk mencari nafkah. Apa kau tidak lihat? Aku menjual produk dan budak-budak ini karena memang ada tuntutan pasar. Justru yang jahat itu orang yang belinya. Apa yang aku lakukan itu sangat salah." Tentu saja, Xian sendiri sudah menduganya. Jika manusia hina sepertinya tak akan menyesal. Xian pun membalas, "1 menit sudah berakhir. Kau akan mati dengan cara yang paling menyakitkan." Tanpa soal mengatakan itu, Xian menggunakan teknik Egg Assassination Wild Strike, hingga Pak Yi Sherman berteriak begitu pilu sebelum kematiannya. Dengan itu, tugas pembersihannya pun berakhir. Namun Xian langsung pergi dari sana, di mana ia ingin mengecek sesuatu yang dikatakan Kairam tadi. Kairam pun menuntunnya ke depan sebuah penjara, yang mana Kairam bisa merasakan kombinasi 2 energi. Ternyata Kairam menuntunnya ke penjara yang diperhatikan oleh Pak Yi Sherman tadi, di mana ada seorang gadis yang mengeringkuk memeluk sebuah telur. Setelah memotong jeruji besinya, Xian yang merasa tak ada yang aneh mengatakan, "Itu hanya seorang gadis. Karena tidak ada gerak-gerik, kurasa dia sudah mati. Itu cuma manusia, tak ada yang spesial." Kairam pun menyanggah, "Tunggu dulu, lihatlah barang yang dia peluk. Itu telur naga." Beberapa saat kemudian, Brian dibuat kebingungan dengan telur besar yang dibawa oleh Xian ke asrama. Tuan muda, Anda dapat ini dari mana?" Xian pun menghela napasnya membalas, "Aku mengambilnya di jalan." Tentu saja, Brian tak mempercayai jawabannya. "Wah, orang mana yang akan mau mengambil ini di jalan?" Xian menekankan, "Aku tidak bohong loh, aku mengambilnya saat sedang jalan-jalan." Pada saat itu, Xian menatap telurnya sembari berpikir, "Telur naga ya? Siapa sangka dia mau menjual benda berbahaya ini? Apa dia berencana mengantarkannya ke suatu tempat?" Di saat Xian berpikir seperti itu, Brian yang panik bertanya, "Bagaimana kalau nanti menetas?" Xian menjelaskan, "Santai saja, itu tidak akan terjadi. Naga itu makhluk yang mirip dengan seonggok besar mana, dan elemen yang berbeda.
tak dijamin akan menetas sekalipun kau terus menuangkan mana yang cocok dengan elemen telurnya. Jadi, telur naga tanpa ibunya itu sama saja dengan batu yang tidak bisa menetas. Namun, tepat setelah Xian mengatakan itu, mereka berdua dikejutkan ketika mendengar suara retakan dari telurnya yang diiringi dengan seberkas cahaya yang bersinar terang dari dalam telurnya. Di tengah keterkejutan mereka yang fokus menatap telurnya, perlahan-lahan cangkang telurnya pun berjatuhan, memunculkan makhluk yang begitu menggemaskan. Seketika itu juga, Brian berteriak, "Tuan muda, telurnya menetas! Kita harus apa?" Meskipun Xian sama terkejutnya dengan Brian, ia tak bisa mengalihkan pandangannya dari bocah di depannya, di mana makhluk di depannya ini bukanlah naga maupun manusia, melainkan makhluk setengah naga setengah manusia, atau bisa dipanggil dengan sebutan drakonik. Seketika itu juga, Xian merasa jika makhluk itu pasti lebih merepotkan dari yang ia duga. Namun, keterkejutan Xian semakin bertambah ketika tiba-tiba saja makhluk menggemaskan itu yang berpikir jika Xian adalah orang tuanya, melompat memeluknya dan memanggilnya papa. Tentu saja, melihat hal itu, Kaeram yang merasa lucu pun tak bisa menahan tawanya. "Papa, selamat ya, sudah menjadi ayah berusia 11 tahun. Xian yang kesal dengannya mengumpat dalam hati, "Sialan, semua ini salahmu, Kaeram." Kita mundur ke beberapa saat sebelumnya, di mana setelah Kaeram memberitahu Xian jika benda itu adalah sebuah telur naga, Kaeram menyuruh Xian untuk mengambilnya dengan beralasan justru akan gawat kalau benda semacam itu berada di tangan orang yang salah. Xian yang merasa jika itu masuk akal, tentu setuju dengan Kaeram. Namun ia merasa ragu kalau saja nantinya telurnya menetas. Kaeram pun menyangkalnya, mana mungkin itu menetas. Ia belum pernah melihat ada telur yang naga yang menetas saat induknya telah mati. Dalam artian lain, benda itu hanya batu berbahaya. Kini, Kaeram harus menghadapi kesalahan Xian karena dirinya lah yang menyuruh Xian melakukan itu. Sesaat setelah memakaikan makhluk mengemaskan itu pakaian, ia tertidur di pangkuan Xian yang menatap Kaeram dengan tajam bertanya, "Katamu, ini tak akan pernah terjadi. Tapi apa, hah?" Kaeram pun membalas, Aku tidak menyangka akan terjadi hal semacam ini. Pokoknya, campuran seperti dia, hadirnya saja sudah bisa menimbulkan ancaman." Mendengar hal itu, Xian memandang bocah menggemaskan di pangkuannya sembari berpikir, Kaeram ada benarnya. Situasi ini benar-benar gawat. Dia ras campuran bis dan manusia yang tidak normal. Perpaduan antara naga dan manusia. Dunia yang kami tinggali terlalu berbahaya bagi makhluk sepertinya. Seandainya akademi mengetahui ini, kepala sekolah pasti akan menyerangnya untuk menyingkirkan ancaman eksternal. Naga juga sangat ketat kalau urusan garis keturunan. Seandainya mereka pun tahu ada anak semacam dia, mereka pasti akan berupaya memusnahkan setiap makhluk yang mengetahui eksistensi anak ini. Apa aku memang harus mengambil risiko ini? Jika tetap ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang menyakitkan seperti itu, akan lebih baik kalau mengakhirnya di sini. Dengan pikiran seperti itu, Xian pun perlahan-lahan mengarahkan lengannya ke leher bocah menggemaskan yang tertidur di pangkuannya. Bersamaan dengan itu, Kaeram mengatakan, "Jadi, itu keputusanmu." Ya, kurasa itu hal terbaik yang bisa dilakukan. Benar, jika takdirnya adalah menjalani kehidupan penuh kesengsaraan, lebih baik mengirim dia ke ajalan secepat mungkin. Namun, di saat Xian akan memperkuat genggaman tangannya, bocah menggemaskan itu terbangun dari tidurnya dan langsung melompat memeluk Xian dengan suara yang masih belum jelas. Bocah menggemaskan itu mengatakan jika ia menyukai Xian. Seketika itu juga, Xian mengurungkan niatnya. Bahkan ia memangku bocah itu sembari berpikir, dia hangat, emosi macam apa ini? Dengan pikiran seperti itu, Xian mengatakan, "Kumahang kewai lah, Kaeram, ayo kita besarkan dia." Melihat Xian yang tersenyum memangku bocah menggemaskan itu, Kaeram yang tak menduganya pun berpikir, dia ini mau menjadikannya pelayan atau semacamnya kah? Payah banget. Di sisi lain, di salah satu ruangan kediaman keluarga Ford, terlihat Nyonya Margaret yang tengah cemas dan pikirannya. Aku harus apa? Apa yang harus kulakukan? Si brengsek Xian itu. Situasi Kren bisa kurantakan
kalau aku tak melakukan sesuatu padanya. Di saat Nyonya Margaret begitu cemas memikirkan hal itu, tiba-tiba saja Asel menyapanya, yang buatnya terkejut. "Ibu, kalau ada masalah, jangan sungkan bercerita." Ibu kelihatannya gelisah sekali. Seketika itu juga, Nyonya Margaret yang merasa malu mengatakan, Terima kasih Asel, tapi tidak apa. Ibu tidak sedang gelisah karena sesuatu. Ibu pergi dulu ya." Asel pun tersenyum mengenai kepergiannya Margaret dari sana. Namun setelah kepergiannya, Asel memanggil pelayannya untuk melapor kepadanya. Seketika itu juga, pelayannya yang bernama Kailin muncul mengatakan, "Keenam kenai kita ditemukan tewas di pegunungan Velias. Kami berasumsi bahwa satu orang yang tersisa telah masuk ke Luen bersama putra bungsu. Dalang dibalik ini adalah Nyonya Margaret, sesuai dugaan Anda. Hal terakhir yang saya dengar adalah putra bungsu dimasukkan ke aula kerajaan. Setelah itu, informannya tak dapat dihubungi lagi." Mendengar laporannya, Asel bertanya menekankan, "Aku sudah tahu semua ini, jadi kau tak mampu menemukan informasi apa-apa soal adikku ya?" Seketika itu juga, bulu kuduk Kailin merinding karena ia tahu jika tuannya merasa kecewa padanya. Ditambah lagi, tuannya itu tak akan pernah membiarkan bawahan yang mengecewakannya itu tetap berada di sampingnya, di mana Kailin tidak bisa melepas posisi yang sudah payah ia dapatkan begitu saja. Kailin pun mengatakan, Saya akan ke sana sendiri. Tolong percaya pada saya. Saya akan mengecewakan Anda." Mendengar hal itu, Asel pun menepuk pundaknya membalas, "Aku tahu, kau itu orang yang sangat bekerja keras. Baiklah, tolong bergegas. Adikku pasti menyembunyikan sesuatu. Cari tahu apa itu." Kita beralih kembali ke akademi, di mana Serika dengan tergesa-gesa datang ke kamar Xian. Melihat kedatangannya, Xian yang tengah menyusui si bocah drakonik bersama dengan Kaira mengatakan, "Hari ini kan aku tidak ada kelas. Ada urusan apa kau kesini?" Tentu saja, perhatian Serika tertuju pada si bocah drakonik, yang buatnya bertanya, "Kenapa ada bayi di sini?" Xian menghela napasnya membalas, "Ceritanya panjang. Pokoknya, beritahu saja, apa urusanmu kesini?" Mendengar hal itu, Serika pun menunjukkan selembar kertas lalu menjelaskan, Ya, kurasa bisa belakangan. Ada masalah yang lebih mendesak. Kau sudah mendapat masalah yang cukup besar. Ini, permintaan duel. Apa yang kau pikirkan? Seharusnya, kau itu berusaha untuk tidak mencolok. Kau sudah gila ya? Kau itu gila perhatian atau apa? Bahkan kepala sekolah akan menyaksikan tanding ini loh." Xian yang tak menduga hal itu pun berpikir, "Set, dia beneran dapat caranya. Ternyata dia sungguh mencari kantor guru untuk bisa berduel denganku." Ais. Di saat Xian terdiam memikirkan hal itu, dengan santainya Kaira mengatakan, "Kenapa diambil pusing sih? Kan cuma pertarungan antara anak usia 11 tahun." Tentu saja, Xian ingin menyanggahnya karena Set bukanlah anak berusia 11 tahun yang biasa. Meski begitu, Xian lebih memilih untuk bertanya, "Kapan duelnya akan dilaksanakan?" Serika membalas, "Itu 2 jam dari sekarang." Kemudian 2 jam pun berlalu, di mana Set tertawa terbahak-bahak di arena karena bisa berduel dengan Xian. Xian sendiri yang sudah hadir di sana hanya bisa menghela napasnya karena ini terjadi lebih awal dari perkiraannya. Kemudian saat bangku penonton mulai terisi penuh, Set tersenyum mengatakan, "Aku sudah menantikan saat-saat ini, Xianford. Aku yakin kau pun sama. Tadinya aku ingin duel pertarungan murni, tapi sayangnya hanya ada opsi pedang dan magic di sini. Kau mau menggunakan magic kah?" Xian yang tak medulikan hal itu membalas, "Kalau kau tidak menggunakannya, aku juga tidak." Mendengar jawabannya, Set pun tersenyum mengatakan, "Bagus, aku suka itu. Sekarang perlihatkan seberapa hebat dirimu." Tepat setelah mengatakan itu, Set langsung bergerak cepat yang membuat Xian merasa meskipun tubuhnya besar, Set terbilang cukup cepat dan pedangnya juga punya berat yang lumayan. Tapi serangan berat semacam itu mudah dibelokkan. Dengan begitu, ketika Set mengayunkan pedangnya, Xian dengan mudah membelokkan serangannya. Ditambah lagi, untuk lawan seperti Set, yang dibutuhkan bukanlah kekuatan, melainkan ketajaman dan ketepatan. Kemudian, melihat Xian yang akan menyerang balik, Set berusaha untuk memblokirnya lebih dulu sambil dia berteriak,
Seranganmu tak mempan kepada aku. Seketika itu juga, pedang mereka beradu dengan kuat, yang membuat Seth berpikir, apa dia berusaha membelokkan seranganku menggunakan kekuatan serangannya yang mengarah ke bawah? Meski begitu, pedang yang digunakan itu rapier. Dengan pikiran seperti itu, Seth menghentakkan tubuhnya untuk menjauh dari Xian. Namun, di saat Seth kembali menerjangnya dari belakang, tiba-tiba saja Xian menyerungkan kembali pedang rapiernya, lalu menyambut terjangan Seth dan menangkap kaki kanannya dan langsung membantingnya. Video ini pun diakhiri dengan, tentu saja, hal itu membuat Seth terkejut, bahkan membuatnya berpikir ketika ia terbanting. Dia punya sepasang mata lagi di belakang kepalanya atau apa?